lain juga ya terdiri dari berbagai perusahaan ya di Sumatera ya. Baik, ya di Mas Rido juga saya tahu 2025 itu rangkaian dari supply chain management ini tidak ada. Nanti saya jelaskan selama beberapa bulan ke depan, ya insya Allah setahun ya. Jadi, tapi mungkin tidak setiap bulan ya. Itu ada beberapa materi yang akan kita coba sharingkan. Karena bicara supply chain management itu tentu sangat kompleks. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar supply chain, boleh sudah semua ya. Ya, supply chain itu bahasa Indonesia adalah ya kita logistik adalah bagian dari supply chain yang terbesar. Jadi ya, bagian dari supply chain manajemen yang besar. Nah, teman-teman semuanya, ya, kita hanya mereview saja sebagai wawasan. Di pertemuan nanti, gitu. Ya, ini tidak ada hitung-hitungan, ya. Jadi semuanya mulai satu. Karena nanti kalau langsung ke hitung-hitungan, jadi saya khawatir nanti bulan berikutnya banyak yang gagal gitu ya. Karena tidak semua orang suka itu. Ya, tapi ya detail. Nanti kalau kita bahasnya adalah detailnya tentang misalkan manajemen gitu ya, rekrutmen itu gitu ya, bagaimana memutuskan memilih bahan baku itu. Tapi saya yakin lah ya, hitung-hitungan kita kan sederhana ya, nggak kayak orang teknik sipil gitu ya, kita kan logistik gitu semuanya ya, logistik kan udah biasa ya kan, gitu ya, ngokir ya kan, udah biasa. Nanti karena bicara supply chain management ini memang pasti ada hitung-hitungan. Ya, nanti saya kira. Tapi hari ini, kalau kita pada luar, supaya wawasan kita kira-kira sama. Ya. Baik, ini sudah kenal sebelumnya ya, saya bikin alat akhir. Ya, saya ingin share teman-teman semuanya. Dan hari ini di sini, memimpin di sini, kemudian secara akademik, saya juga masih belajar. Ya, memang sebelumnya, alhamdulillah saya waktu 2022, ya, waktu itu ngambil sertifikasi supply chain management. Ya, kemudian hari ini saya juga sedang belajar teman-teman di Universitas Logistik dan Bisnis Nasional untuk Poltekpos, itu bukan namanya jurusan manajemen logistik. Saya masuk di situ dan juga di konsentrasi supply chain. Jadi kita ingin sharing pak, mau belajar. Jadi itu perkenalannya. Itu perkenalannya, saya ingin sharing dan saya ingin teman-teman juga menjalani proses supply chain management itu di setiap perusahaan. Ya kira-kira begitu. Apa sih goals kita? Tapi kan nggak semua itu lah goals kita beberapa hari atau beberapa lama. Ya, mudah-mudahan. Oke, setuju? Ya, hari ini kita singkat saja, kalau tidak lama, ya. Tidak sampai kemana. Sebelum jam 12 selesai, mudah-mudahan jam 11 juga bisa selesai. Gitu ya. Habis itu kita makan, teman-teman bisa berlanjut di pekerjaannya sebelum makan. Baik, teman-teman, kalau waktu cukup ada dua, ya. Tapi kalau tidak cukup, ya kita ya, bagaimana, ya, begitu ya. Mohon ini teman-teman, tidak apa ya, belajar yang baik dulu, ya, isi demo kita. Tapi kalau sudah merasa isi sudah, oh ya, ya apapun yang diisi pasti tumpah ya kan, bisa masih ya, kalau semua ini, ya, ini saya pak. Jadi kalau menghadapi teman-teman Asperino itu, saya juga segan. Karena teman-teman buat semuanya jalani setiap harinya dan pasti bisnis yang, tapi bicara supply chain management ini sama. Jadi begitu. Tapi hari ini kita kosongkan dulu teko sama saja kosong supaya sudah diisikan dituangkan tadi untuk diminum. Jadi ya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang jadi jariah itu hanya ilmu yang di mana
Jadi kalau sudah diisi diminum, ya, bisa diminum sendirian, panas, bisa. Silakan. Dan ini bebas, di sini gimana bebas. Jadi bebas saja ya. Rekamannya, slide-nya sudah saya kasih juga. Silakan teman-teman sharekan. Di otak atik boleh, diedit boleh. Nah, ya. Baik, kemudian hari ini ya, gimana? Oh, studi case-nya di logistik provider company karena kita semua adalah logistik provider company. Oke, nah outline-nya seperti apa sih dari hari ini? Ya, dan outline. Dan ini semuanya adalah pendahuluan, ya pendahuluan. Tetapi yang namanya pendahuluan, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita dulu pendahuluan, gitu ya. Sebelum belajar lebih lanjut, gitu ya. Sulit. Nah hari ini kita basic sekali. Kenapa sih harus supply chain management itu kita pelajari? Kenapa sih kita perusahaan termasuk adalah logistik provider ya itu perlu kita adanya supply chain management. Nah teman-teman declare dulu nih. Declare-nya apa? Pertama kita belajar supply chain management ya pandangannya sudut pandangnya kita ini sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan supply chain management ya kita sebagai sebuah perusahaan ya tidak ada beda dengan perusahaan susu, perusahaan biskuit, perusahaan manufacturing, perusahaan sawit, ya, perusahaan asuransi, apapun. Kita adalah bagian daripada perusahaan yang menjalankan supply chain management. Dari mulai produk development, rekrutmen, manufacturing, distribusi sampai tangan. Kita sebagai perusahaan yang menjalankan supply chain management. Saya pengen tahu di sini ada orang finance. Nah, ada orang finance. Ada orang BA. Nah, ini bicaranya ini ya, stok komponen ya, bahan baku, distribusi benar nggak? Ada orang operation. Wah, ini berarti orang manufacturing di pabrik, orang pabrik produksi benar nggak? Ada orang sales. Mana sales? Nggak ada sales? Sales. Berarti ini bicaranya order. Berapa order dari customer? Benar nggak? Ada orang HC, human capital, HRD. Wah, ini bicaranya tentang procurement di bidang ini. Ya, jadi ketika orang seller bilang ini order, lalu kemudian kuning bilang itu gua butuh bilang orang anjing rekrut sesuai kebutuhan berapa ya enggak jangan bisa dengan distribusi bagaimana dari semua kuning kemudian setelah jadi saya distribusikan jadi emang customer service ya ini bagian juga supaya ada yang dari itu ini oke ini ya ini bicara supportis baik ya yang harus dilakukan dalam perusahaan jadi sudut pandang sebagai usaha jalan supply chain orang sana harus tahu kerjanya orang kamu harus tahu jalan gitu orang kaya harus ya panggil ini ya asal-asal itu adalah bagian ujung ketika ada produk yang gitu ya baik itu bicara sudut pandang sih ya isi isi ya iya ada perusahaan untuk mendukung supply chain management. Saya ulangi ya. Jadi kita sudut pandangnya sih sebagai provider, sebagai yang memberikan
produk untuk melayani budget perusahaan. Oke, karena salah satu subjenis itu di situ ada warehouse management, di situ ada transportation management. Oke, jadi sudut pandangnya dua ya. Jadi kalau sudah ada supply chain nanti bisa provider logistik. Jadi belajar dari perusahaan yang jalan supply chain itu dari produk distribution dan service. Kita juga sudut pandang adalah sebagai provider logistik yang memberikan dengan salah satu bagian dari supply chain bagi perusahaan. Makanya ada disebut dengan tripartite logistik. Kan begitu ya? 3PL. 3PL-nya siapa? Misalkan angkat aja 3PL-nya PT BC. Jadi kita provider logistik. Untuk menurut dukung supply chain management BC. Jadi maksudnya mungkin kita berbicara di BC tidak tahu teori, tapi dari sini ya, ketika belajar ya, mak ternyata bisnis sebagai logistik itu tidak cuma di distribusi. Hari ini bicara yes, kirimkan barang jasa, tapi sebetulnya yang seluruh logistik, uang logistik mau dimulai usaha itu dapat sekolah. Bagaimana terus yang dijual. Kemudian setelah itu ya, yes. Kemudian untuk ya, ini belajar sudah ya, ya. Ini ambil saja ya, ya, tahu namanya belajar oh saja ya, itu saya Inggris semua ya. Kemudian ada nah, lihat selanjutnya itu bahasa semuanya. Ini kan ya, logistik manajemen yang bisa. Oke, di saya juga belajar dari buku semuanya. Saya ingin belajar ya, ini yang sedikit ya, nah, ini mungkin di ya, 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 jadi we have different diseases ya. Ini kita bisa cuma 2 tahun. Tapi hari ini, oh buka fulfillment, oh buka warehouse management, benar kan? Udah deh, lu nggak usah repot.
Ya, online seller, perusahaan, user report, kami urusin. Berapa barang yang masuk, kami urusin, kami manage, kami stock on net, kami gunakan, dan berapa barang yang keluar. Terus, akhirnya ini dibutuhkan teman-teman. Hari ini kita dibutuhkan terlibat teman-teman dari mulai proses berapa barang yang harus order, kemudian diletakkan di mana, kemudian berapa banyak mana barang yang keluar duluan. Ya, jadi akhirnya berkembang di pos logistik. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang menginginkan keunggulan kompetitif. PT ABC itu keunggulan kompetitif, memanage logistiknya supaya dia bisa bersaing dengan apa? Dengan perusahaan pesaingnya. Ya, itu Toyota dalam rangka dia memanage spare part, dia butuh keunggulan kompetitif untuk bisa bersaing dengan pesaingnya, misalnya Isuzu, Honda dan sebagainya. Ya, maka logistik kali ini dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan. Tidak lagi kita hanya suruh menekan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dan persaingan yang semakin ketat. Itulah latar belakang munculnya supply chain. Nah, maka ada yang disebut dengan the principle of supply chain design. Jadi ada 7 prinsip desain supply chain. Inilah yang buat latar belakang. Kenapa supply chain itu dibutuhin? Karena memiliki 7 prinsip. Jadi perusahaan yang sudah menerapkan supply chain management, maka berarti dia sudah menerapkan 7 prinsip ini dalam perusahaan. Apa saja yang pertama? Ada supply chain to customer needs. Dalam supply chain management, proses pertama adalah product development. Sehingga disinilah prinsip dari supply chain bahwa perusahaan yang melakukan supply chain management punya prinsip, dia terus akan mengadaptasi, dia akan terus melakukan perubahan dalam supply chain manajemennya dari proses product development, procurement sampai distribusi untuk memenuhi kebutuhan customer tadi. Customer butuhnya apa? Produk seperti apa? Bahan baku seperti apa? Distribusi yang model bagaimana? Dia akan terus memenuhi kebutuhan customer. Ya, prinsip yang kedua adalah customer logistic network. Apa artinya? Ya, yang kedua, perusahaan-perusahaan yang menerapkan supply chain management, dia akan senantiasa membangun network logistiknya. Di skala sudut pandang kita adalah bukan sebagai provider, sebagai perusahaan. Ya, oke, perusahaan-perusahaan itu akan terus mengembangkan network logistiknya. Dia akan membuka network logistik sendiri, buka gudang sendiri, buka jaringan distribusi sendiri, atau dia outsource. Mana yang efisien, maka itulah kita dibutuhin sama dia. Karena dia akan senantiasa membangun network logistiknya. Semakin apa? Untuk mendekatkan kepada customer. Ya, gudang di Indomaret itu juga logistik, benar. Hari ini Indomaret pakai sendiri. Siapa tahu ke depan Indomaret bilang, gua mau soskan aja aja. Saya mau buka gerai Indomaret di Solo. Saya nggak punya gudang, saya nggak mau repot lah kayak gudang. Itu juga berubah. Ya. Yang ketiga, line demand trading. Jadi perusahaan yang menerapkan supply chain management, dia senantiasa betul-betul menyelaraskan line, ya, menyelaraskan yang namanya planning demand. Ya, kenapa? Nanti kita belajar tentang demand forecasting. Bagaimana kita menyediakan bahan baku? Bagaimana kita menyediakan yang namanya forecasting buat produksi? Kalau di perusahaan logistik kan, bagaimana kita menyediakan space? Nah, menyediain kurir, menyediain mobil berapa untuk memenuhi kebutuhan customer. Dari mana? Line demand planning. Bagaimana betul-betul memplaningkan kebutuhan? Sales mesti tahu kebutuhan customer. Oh, mau campaign. Oh, berarti kita line demand. Ya, seperti ini. Itulah. Yang pertama, diferensiasi produk. Bahwa ada supply chain seperti ini, maka akhirnya, gitu ya. Sebentar.
Oke, baik ya. Yang keempat, diferensiasi bro. Jadi perusahaan yang menerapkan supply chain senantiasa, ya, senantiasa untuk melakukan diferensiasi bro. Kenapa? Karena terus menerus mengadaptasi. Yang kelima, ketika dia melakukan supply chain management yang baik, dia akan memilih, oh mana ya pekerjaan yang bisa di-outsource-kan. Oh, maksudnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa sendiri, bisa di logistik gitu. Kalau ada jalur transportasi di sini Aceh, dari sini Pekanbaru, di sini ternyata tidak semua kita jalan sendiri, kan? Pasti ada yang outsource. Kenapa? Kita nilai itu lebih efisien. Nah itu semua terjadi karena sudah melakukan proses supply chain, menganalisis. Oke. Yang keenam, develop IT. Untuk menunjang semua proses tadi, pasti perusahaan tersebut akan mendevelop IT. Banyak IT digunakan. Nanti di sesi tertentu akan ada topiknya IT dalam supply chain management. Bagaimana dukungan IT dalam proses supply chain? Tidak bisa kita sekarang lakukan secara manual. Forecast management sudah ada aplikasi itu. Ya, warehouse management system sudah ada WMS. Bahkan transportation management system itu sudah ada aplikasi itu. Ya, jadi aplikasi IT itu akan develop ketika perusahaan itu sudah melakukan supply chain management. Atau service and finance matrix, apa artinya? Ya, jadi selain matrix, ya, selain fokusnya adalah melayani customer, maka perusahaan yang sudah menerapkan supply chain management, dia akan memetrikskan, dia akan selalu menghubungkan antara service dengan finance. Maka hitung-hitungan dalam supply chain management itu akan rigid, semuanya dihitung, ya, semuanya yang dihitung secara finance. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa efisien. Nah, kira-kira begitu. Ini 7 prinsip dari supply chain. Ya, ini 7 prinsip dari supply chain. Oke. Oke. Teman-teman. Nah, ini saya katakan. Nah, hari ini di kita sendiri pertanyaan sudah semakin benar nggak? Baik di segmen yang ada tes, mohon maaf kalau ada yang mungkin belum sebutkan, tentunya maaf. Baik di market tes, di tracking, di corporate, luar biasa. Nah, saya mulai sekarang. Dari persaingan ini, biasa yang menang yang lagi. Dari persaingan yang lebih ketat, yang menang yang kuat, yang seperti apa? Yang punya gitu. Dalam segmen yang sama, ya di segmen yang sama, terjadi persaingan di antara kita. Yang dipilih customer yang seperti apa? Yang bisa masuk semua segmen ya? Yang bisa masuk di ya, ya semua segmen. Yang pelayanannya paling cepat, berarti yang produknya paling bagus. Nah, yang kedua apa? Nah, yang paling murah yang kedua, betul nggak? Nah, itu kenapa butuh supply chain management? Karena supply chain management nanti tidak manfaat. Salah satunya apa? Membuat harga murah. Membuat harga murah itu bukan satu tadi, dari mulai rekrutmen sampai distribusi itu semua terlibat membuat proses murah. Nah, kita yang kedua produknya bagus. Jadi ada 3 hal, ya, tujuan supply chain.
buat harga murah, membuat barang itu terjaga kualitasnya. Yang ketiga, membuat barang itu sampai ke tangan customer. Oke, ya. Nah, ini ya persaingan kita hari ini ya. Kenapa muncul supply chain? Ini kenapa butuh supply chain management juga? Setelah COVID itu terjadi perubahan yang cukup besar dalam distribusi, dalam logistik. Dalam bukunya Yusuf Hadi selalu saya sampaikan kayak ini ya, mungkin teman-teman sudah berkali-kali bahas. Tapi ini jadi salah satu dari 6 mega force of change pasca COVID. Jadi COVID bisa merubah. Ternyata salah satu dari 6-nya apa yang berubah? Global supply chain disruption. Apa buktinya? Kalau kita lihat teman-teman, coba lihat global supply chain disruption. Hari ini saya yakin teman-teman, pengiriman barang sekarang paling banyak mana? Apakah ke Jawa atau ke Sumatera? Pengiriman barang dari teman-teman, kirim barang itu paling banyak apakah sekarang di Jawa atau ke Sumatera Utara? Sumbawa. Mana? Sumbawa. Ya, Sumbawa. Ya, Sumbawa ya. Sumatera Utara, Sumbawa benar kan? Itu sih karena terjadinya global supply chain disruption. Karena Pak gini teman-teman, kalau dulu, kalau Toyota itu dia memenuhi kebutuhan saya bagi customernya di Medan. Maka pertama jelas dia butuh dealer, benar kan? Dealer dari Toyota kan. Nah, tapi karena tidak begitu dealer, inden, spare partnya nggak ada, inden. Paling cepat berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena barangnya ada di Karawang. Ya, maka Toyota berpikir kalau saya mendistribusikan spare part sedikit-sedikit, ada pesanan distribusi. Ada pesanan distribusi pertama tidak efisien. Kosnya besar, benar nggak? Ngirim cuma 2 kilo daripada dibandingkan kirim 1 kontainer, satu lebih murah satu. Itu yang pertama. Berarti dia perlu efisiensi supaya harganya murah. Supaya bisa menghasilkan spare part yang lebih murah buat customer. Yang kedua, lama nggak sampai akhirnya? Lama, karena ide, benar. Maka akhirnya dia berubah supply chain. Apa yang dirubah? Dia bikin gudang di sana. Dia bikin gudang di Medan untuk menggudangkan spare part tadi dengan manajemen gudang yang baik. Itu saja. Apa manajemen gudang yang baik? Kita belajar manajemen pergudangan. Barang yang sudah lama keluar. Maka dia sudah forecasting manajemen. Salesnya bikin forecast berapa yang dibutuhkan dalam setahun supaya kita bisa stok barang-barang yang benar. Karena kalau tidak lakukan forecasting manajemen, nanti barangnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya apa? Lama di gudang, tidak efisien. Yang kedua, ya, akhirnya apa yang terjadi? Pesanan dari customer di banyak rumah, barangnya langsung dikirim dari mereka. Dan yang kedua, dia selalu menghubungkan servis dengan finance tadi. Servis dengan finance. Saya mulai lagi. Tapi entar dulu. Efisien tidak sendiri. Dalam analisisnya, apakah saya kerjanya sendiri? Atau saya outsource? Kalau saya kerjakan sendiri, maka biayanya sekian. Tapi ketika saya outsourcing kan, oh bisa lebih hemat. Maka dia pilih, ya udah saya cari aja provider logistik yang mau. Jadi yang kira-kira begitulah, namanya global supply chain. Ya, masuk juga disrupt teknologi gaya investasi. Di banyak sekarang teknologi IT ya, IoT dan sebagainya, ini merubah proses.
dalam supply chain maupun juga dalam logistik. Nah, itu teman-teman kenapa muncul atau harus kita melakukan supply chain management. Ya, gitu ya. Teman-teman, yang kedua, berarti definisinya apa? Definisi ya, kalau kita belajar kan definisi, habis latar belakang definisi gitu. Nah, definisinya apa sih kalau itu? Supply chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan. Jadi supply chain itu rangkaian perusahaan, bukan rangkaian orang. Ya, tapi perusahaan ya yang bekerja secara bersama. Berarti banyak perusahaan untuk membuat dan menyalurkan produk. Jadi banyak perusahaan yang bekerja sama untuk membuat sebuah produk dan menyalurkan produk atau jasa ke tangan konsumen. Ya, ulangi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu bekerja sama, ya, untuk membuat sebuah produk, diproduksi sampai disalurkan ke tangan konsumen akhir. Kenapa ada nama konsumen akhir? Karena ada konsumen yang bukan akhir. Ya, distributor itu, retail itu, warung-warung itu bisa dikatakan konsumen bagi perusahaan kopi. Karena dia jual hanya sampai ke warung, benar nggak? Berarti bukan konsumen akhir. Konsumen akhir siapa? Ya kita yang beli warung, benar? Nah, bicara supply chain itu semua terlibat untuk sampai ke tangan konsumen akhir sampai diminum kita kopi. Ya, karena itu menyediakan bagian itu nanti dengan upstream supply chain sampai ke lidah. Ya, sampai retail sampai ke baju. Nah, teman-teman, ini supaya paham. Satu, nah, saya contohin apa ya? Nah, inilah ini yang dimakan Bu Sari hari. Ini apa nih? Ini apa? Gue? Putino. Kalau di Sunda namanya Putino ngomong. Ngomong tuh ngintip tuh bisa. Nah, untuk membuat koyo yang ini berapa persen yang terlibat? Berapa persen yang terlibat untuk sampai produk ini dulu, sampai jadi produk? Nah, pertama perusahaan tepung. Benar? Kita bicara tepung dulu deh. Untuk perusahaan tepung aja. Tepung itu bahannya dari apa? Ada dari gandum. Dari gandum ada ya. Tepung gandum ada. Katakanlah tepung gandum. Berarti untuk menciptakan tepung gandum saja. Itu perusahaan tepung, itu kan dia sebutnya perusahaan apa? Ada petani gandum kan? Petani gandum. Untuk menghasilkan gandum, saya mau nanya, perusahaan apa yang terlibat? Bibit, mana gitu? Sebenarnya untuk mendistribusikan tadi pupuk ke lahan gandum butuh transportasi. Dari petani gandum, dari gandum untuk produksi jadi tepung itu juga butuh transportasi, gudang, ya, kemudian apalagi pabrik, betul ya? Nah, itu baru tepung. Ada perusahaan gula. Sama perusahaan gula itu sebelum gula, tepung sebelum tepung ada macam-macam keuangan juga. Lalu kemudian dimanfaatkan. Oke, si perusahaan ini akhirnya dia beli tuh bahan baku ya, bahan baku tepung, bahan baku gula, telur, ya, garam, minyak makan aja itu sudah banyak yang terlibat. Dari mulai pertama kali orang kebun sawit itu berarti perusahaan terlibat, kemudian sampai ke PKS sawit ada transportasi di situ, sampai pengolahan jadi minyak makan. Sampai jadi. Apalagi nih kemasan, perusahaan plastik benar nggak? Apalagi ini tabloid. Nah itulah yang disebut dengan jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk membuat sebuah produk.
Itu baru produksi. Nah, sekarang produk ini sampai ke tangan perusahaan di mana? Butuh apa sih? Butuh distributor, butuh transporter, gitu kan. Itu udah supply gitu. Jadi supply chain management itu luar biasa kompleks. Mempelajari semua. Nah, ini sudah logistik. Baik, itu pengertian. Nah, kalau logistik, nah ini teman-teman kerjaan kita di perusahaan kita ada siapa? Sudut pandangnya kita sebagai perusahaan. Kita sebagai perusahaan logistik kan bisnis proses seperti ini kan. Orang ngirim, diterima di konter kalau untuk pick up, habis pick up di outbound, disortir, di bagging, di manifest, habis itu transportasi menggunakan darat, udara, laut dan sebagainya. Di situ ada warehousing-nya dulu, baru kemudian delivery ke tas. Kalau barangnya sampai, kalau barangnya telat, komplain pada siapa? Service. Dan untuk menyetujui semuanya itu baik. Nah, bayangin itu berapa? Ini kita butuh siapa saja. Banyak kita lakukan. Kita butuh banyak jaringan perusahaan untuk mensupport bisnis kita. Kalau sudut pandang kita sebagai perusahaan, ya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bagaimana supply chain itu berjalan. Inilah supply chain ini. Ya, nih. Ujungnya apa sih? Ujungnya produk. Dan produk ini dinikmati oleh kas. Ini ujungnya. Tapi biarkan sebelum ke sini ada apa? Dari mulai bahan baku para supplier. Para supplier ini dipilih. Mana supplier terbaik dipilih. Untuk apa? Untuk diminta bahan bakunya dibeli. Ya, bahan baku dibeli. Kemudian untuk memenuhi bahan baku dari supplier itu transport, butuh transport kemana? Ke pabrik sebelum diproduksi bahan baku digudangkan. Ada stok. Nah, itu orang lihat ngurus gudang stok, gudang bahan baku. Ya. Kemudian diproduksi, ada factory, pabrik. Kemudian setelah jadi apa? Didistribusikan. Untuk transport. Di sini ada barang jadi dan barang setengah jadi. Kalau tadi saya cerita Toyota, ketika Toyota memproduksi spare part, itu barang jadi setengah jadi. Setengah jadi. Ya, tapi kalau dia dinikmati oleh customer mobil, itu barang jadi. Coba lihat, sebelum jadi mobil, saya nanya, apakah Toyota itu produksi sendiri semuanya? Enggak. Dia beli tuh spare partnya. Nah, berarti produsen yang memproduksi untuk Toyota itu namanya barang setengah jadi ternyata dari faktor itu tidak semua barang ada juga barang setengah jadi. Itu. Habis itu apa? Dari distributor. Habis itu ada transport dari sini sampai ke tangan customer. Inilah proses ya. Ada juga istilahnya dalam supply chain itu istilah logistik. Ya, logistik chain berarti ada tiga. Dan supply logistik atau inbound, ada internal logistik, ada outbound logistik. Nah, kayak begitulah. Prinsipnya sama, teman. Nah, kita lihat dari sini ya, supply itu ada tiga, ada tiga supply. Tadi saya katakan untuk memproduksi sebuah tepung saja, tepung ya, pengusaha tepung, perusahaan tepung ini sebetulnya supplier. Benar? Tepung berasal dari apa? Dari gandum, benar? Berarti ada petani gandum. Petani gandum disebut dengan supplier dua. Untuk membuat tepung kan tidak cuma butuh gandum ya Bu ya. Mungkin ada zat-zat lain ya. Makanya supplier dua kan. Gandumnya ada yang untuk produksi gandum ada supplier tiga, ujungnya apa? Tadi petani pupuk atau pengusaha pupuk, pengusaha bibit, sebagainya. Jadi supplier itu paling tidak ada tiga tier, ada tiga lapis. Kalau belajar supply chain kita mesti lihat tiga lapis. Kira-kira begitu. Nah, kemudian internal logistik ya masuk warehouse kan bahan baku, warehouse kan barang setengah jadi. Lalu outbound logistik, physical distribution setelah barang jadi distribusikan ke warehouse distribution center sampai ke store di pusat retail, toko dan sebagainya sampai ke sana. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya
di mana letak logistik dalam supply chain. Nah, sekarang kita sudut pandangnya orang logistik yang menyediakan layanan logistik kepada supply chain manajemen sebuah perusahaan. Nah, ini adalah supply chain manajemennya, ini adalah logistik manajemen. Ya, ini kita bisa lihat ya, tadi saya katakan di kita tentang logistik. Nah, di sini tadi. Ya, logistik ada berapa di sini. Lalu itu distribusikan, dikirim ke factory, pabrik itu butuh logistik. Sebelum diproduksi bahan bakunya di gudang, itu juga logistik. Ya, memproduksi barang jadi. Ya, sebelum distribusikan ke distributor, biasanya digudangin dulu. Itu juga logistik. Transportasinya itu logistik. Dari distributor ke tangan ke perusahaan retail, itu logistik. Perusahaan retail ke tangan customer sekarang pakai cash. Berarti itu melayani mereka dari store ke logistik. Nah, coba kita. Ini baru barang jadi. Kalau barangnya baru setengah jadi, ya, kalau barang setengah jadi, sebelum diproduksi ulang, butuh juga warehouse. Sekarang mindset kita di perusahaan logistik cuma di sini, betul kan? Rata-rata kita mindsetnya kita ini produksi ke ini doang, betul? Nah, kalau sudah belajar, yes, karena begitu. Ini butuh banyak orang, gak cuma bisa JD yang menjahit. Wah, kata itu. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, ini masih proses. Nah, ini kira-kira ya. Ini adalah IMP-nya ya. Jadi bagaimana proses bisnisnya? Kira-kira dulu nanti saya akan. Ya, pertama customer itu akan order. Ada siapa? Ada sales. Maka sales akan menerima orderan atau sales memprediksi orderan di masa depan. Kemudian sales bilang, bagi produksi, saya punya orderan. Tolong produksi barang. Gitu ya. Bagian produksi dia bilang apa? Supplier, saya jadi bahan baku. Kemudian apa? Kalau begitu butuh duit dong. Orang lain kasih duitnya, dia kasih panduan duit. Atau produksi, untuk produksi, toh hanya dilakukan kemana? Management resource. Hanya di hiring, training, pertolongan dan segala. Kehidupan itu sadar. Nah, inilah proses supply chain management dari itu. Oke, ambil terus definisi. Ada pertanyaan? Cukup jelas, saya jelasin ya tentang supply chain ya. Kenapa butuh supply chain? Definisinya apa? Masih cukup definisi. Nah, bagian ketiga, pasti bagian-bagian supply chain ini. Tadi saya singgung soal upstream, downstream, bagian. Nah, ini teman-teman. Nih, 3 bagian supply chain. Dari proses itu aja. Jadi 3 bagian supply chain itu yang pertama, stream supply chain. Ini siapa? Ini yang mencakup supplier. Dari mulai first tier sampai ke tier kedua, tier ketiga dan sebagainya. Ya, jadi inilah namanya upstream supply chains. Ya, kalau di kita nih sebagai perusahaan logistik, sebagai perusahaan ya, kira-kira supply chain upstream itu siapa? Kira-kira ini itu ya, perusahaan kayu. Kita butuh bahan baku. Kita untuk memproduksi servis kita logistik, butuh bahan baku kayu nggak? Butuh, kan kita perlu packing, butuh perusahaan kayu, perusahaan bubble, ya kan? Perusahaan kardus, ya, butuh karung, butuh perusahaan karung. Itu supaya kita ada untuk memproduksi produk kita. Butuh perusahaan, ini surat kuat, surat kuat udara, Udah apa lagi? Vendor-vendor transporter. Inilah supplier kita. Jadi kalau sudut pandang yang kita sebagai perusahaan, kita tuh punya upstream supply chain. Siapa dia? Para supplier, para perusahaan-perusahaan di hulu supplier kita. Yang mesti kita bina, yang mesti kita pilih yang terbaik. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Internal supply chain. Apa itu? Bagian mencakup semua proses yang digunakan organisasi dalam mengubah input menjadi output barang. Baik barang setengah jadi ataupun barang yang tidak jadi. Kalau kita, ya ini proses outbound, sortir,
proses indoor dan proses warehousing. Inilah yang disebut dengan internal supply chain kita. From manufacturing, kalau perusahaan manufacturingnya. Apa yang terakhir? Downstream supply chain. Siapa itu? Bagian hilir yang mendistribusikan produk itu sampai ke tangan habis. Punya agen tidak? Yang kontrak tidak? Itulah disebut dengan downstreamnya. Kalau sudut pandangnya kita sebagai perusahaan sukses, ya ini downstreamnya. Agen-agen mitra penjualan kita. Jadi kita produksi sebuah jasa delivery, jasa warehousing, jasa packing, benar? Kita butuh upstream supply. Inilah. Nah, jadi ada upstream, ada internal, ada downstream. Nanti kalau ada post test jangan malah jawab ya. Oke, nah ini ya, ini internal, ini adalah downstream. Jadi begitulah gambaran simpel daripada tiga bagian daripada supply chain. Nah ini sudah sama ya gambar ini. Ya, ini adalah upstream, internal supply chain, ini adalah downstream supply chain. Ya, supaya networks, integrated enterprise, product, manufacturing, distribution, manufacturing, distribution network. Ya, begitulah gambarnya. Bagian keempat. Kalau sudah tahu kenapa mesti supply chain, kalau sudah paham definisinya, sudah paham tiga bagian supply chain, ada internal dan downstream, ada aliran apa di sini? Inilah aliran ini akan manage. Inilah manajemen. Karena manajemen supply chain memanage tiga aliran. Logistik gimana? Logistik itu aliran fisik. Nah, jadi tiga aliran dalam supply chain management yang mesti di manage. Yang pertama aliran fisik, barangnya yang mengalir. Bahan baku dari supplier harus harus digunakan. Diatur stok komponennya, diproduksi. Jadi barang jadi didistribusikan pada aliran bahan. Inilah kerjaan kita logistik. Memanage aliran barang supaya efisien. Jadi ada aliran barang dalam ini. Ini yang kedua, aliran uang, aliran pembayaran, aliran duit. Ya, aliran duit. Ya, ini aliran duit. Supplier kasih barang, dia minta invoice, maka perusahaan manufacturing harus ngasih ke supplier. Kayak gitu ya. Sudah jadi diproduksi. Jadi barang jadi didistribusikan ke stok, maka aliran barang. Stoknya kebalikan dia nagih duit. Kita ya manufaktur kita duit kan ke petani stok. Stoknya berarti ngasih duit. Nanti stok distribusikan ke customer. Dia minta duit penjualan. Customer kasih barang. Nah, perlu di manage aliran uang. Yang ketiga apa? Aliran informasi. Ya, orang procurement dia butuh informasi dari siapa? Dari sales. Sales butuh informasi dari siapa? Dari customer. Berapa persen dulu? Kalau nggak dari customer, sales bikin forecasting ini. Dan sama seperti kita nih. Kita kalau mau menyediakan tempat warehouse, menyediakan alat, kita kan butuh informasi dulu. Berapa banyak sih tahun depan naiknya pengiriman kita? Maka orang seller akan memforecast. Dia akan menganalisis demand-nya berapa banyak yang diminta. Ini mau Ramadan masih barang banyak, benar kan? Orang seller akan memforecasting ya. Kasih tahu orang produksi ini semua. Itu namanya ada informasi. Ya, dari mulai customer kira-kira berapa kebutuhannya, data ke sales, kita bahan bakunya berapa? Kalau lu kita warung lebih banyak, kayu packing lebih banyak, label lebih banyak, mobil tambah benar. Lalu orang produksi ke Aceh kan, minta ke orang ARD, minta ke benar kan? Itu ada informasi kan. Nah yang ketiga pada aliran
Nah tadi ya, aliran fisik, aliran uang, aliran informasi. Ini perlu di manage. Saya bilang ini bukan teori. Ya, saya sampaikan. Saya kembali ke Toyota. Toyota, ya, dia akan kepengen apa? Ketika ada customer di penyakit, pesan spare part, kaca mobil, ya, mobil, dia butuh banget cepat. Kalau mobilnya nabrak di kebun sawit, masa iya? Kalau kaca oke lah, mungkin bisa juga ya. Tapi mungkin dia butuh spare part, apa misalnya? Yang kalau nggak ada itu nggak jalan mobilnya. Apa misalnya tadi? Nah, radiator, tiba-tiba di kebun sawit, nabrak, nabrak bonggol sawit. Itu radiator, kalau berhari-hari nggak ada, rugi nggak? Tidak. Maka Toyota ingin kalau ada yang bisa langsung dapat maksimal belok di beda negeri. Gimana caranya? Dia bukan mudah di sini. Katakan diososkan ke misalkan ke DRL, ini osos DRL, saya bukan mudah. Kamu manage, oke? Ya. Kata DRL Pak, kalau Bapak mau memuaskan customer penyakitan, biarkan kan kalau ada pesan, kami antar langsung ke rumah. Kami punya jaringan. Kalau nggak ada banyak punya jaringan sini kuat. Distribusi nggak bisa tahu. Kalau nggak ada apa? Nggak bisa. Kita punya dealer. Nah, kita punya dealer di sini. Kalau barang itu nyampe sama langsung, terus dealer kita juga. Benar. Akhirnya si Yona terlambat. Dia tidak bisa merubah supply chain manajemennya gara-gara punya di dealer. Kata DNR, Pak, supply chain itu bukan cuma manajemen. Saya tahu Bapak punya aliran duit. Sekarang saya mau nanya, dealer itu kepentingan yang suka? Iya, dealer yang punya duit. Nah, sekarang bisa mata sistem Pak, barang disebut dealer. Bisa bisa barang manage cepat. Aliran duit tetap kita manage supaya dealernya tetap terbagi. Jadi kalau begitu gimana? Aliran informasinya akan kita manage. Gimana? Dealer sebagai seller, sales tetap dia sebagai pintu aliran informasi dari kita. Jadi customer pesannya kemana? Pesan tetap ke dealer. Dealer nyampein ke warehouse-nya kita, tetap barangnya diantar sampai ke. Jadi harus informasinya tetap, harus duitnya tetap, terus fisiknya juga. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita sudah mengenai supply chain management. Nah, jangan lupa supply chain management itu bukan cuma aliran fisik, tapi aliran duit juga. Nah, itu terjadi teman-teman. Ya, baik. Itu alirannya. Nah, bagaimana di perusahaan kita sebagai perusahaan? Ya, pertama aliran dana. Bagaimana karung kayu dari supplier bisa masuk ke perusahaan kita? Ya, lalu dibilangkan. Aliran uang kita membayar ke supplier kayu dan karung. Atau kita juga menagih uang dari kas. Ya, bisa kita. Aliran informasi bagi forecast-nya dari customer perusahaan ini. Misalkan market place, jika aja jadi manjung tes, kayak butuh data dari customer. Gitu ya. Itu aliran dalam supply chain. Oke, nah ini tambahan saja. Kalau dulu, ya bagaimana project management itu berjalan dalam vendor management metode. Dulu perusahaan itu melakukannya sendiri. Ya dulu perusahaan melakukan sendiri dari proses. Tapi hari ini, kalau kita tidak kolaborasi jaringan hari ini, maka perusahaan itu tidak mengerjakan. Kalau dia urusan warehouse management transporter, dikerjakan sama logistik. Kalau dia urusannya adalah bagaimana memilih supplier, sudah ada namanya marketplace. Bahkan sekarang sudah ada marketplace bahan baku. Jadi perusahaan-perusahaan tidak bingung. Kalau dulu harus saling gitu ya kemana-mana bahan baku itu, sekarang ada marketplace khusus bahan baku perusahaan. Dia tidak pilih di marketplace. Ya, nah financial service ada perbankan. Ya, ada PayPay kan.
Ya, jadi sekarang banyak sekali kolaborasi jaringan. Ya, aliran logistik yang dikerjakan logistik, uang yang dikerjakan financial service, dan aliran informasinya dikerjakan banyak provider IT. Marketplace jualan apa? Jualan IT, benar? Dia kan ada jualan apa? Dia jualan sistem aplikasi. Nah, jadi akhirnya tiga aliran itu tidak lagi dikerjakan. Ya, supaya apa? Supaya semua efisien. Itu teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu definisi supply chain, sudah tahu tiga bagian supply chain, sudah tahu tiga aliran yang mesti dimanage. Nah, sekarang nanti apa sih supply chain management? Nah, berarti ya sudah. Manajemen adalah kegiatan mengatur mengelola, kegiatan mengatur mengelola supply chain. Ya, makanya setiap perusahaan itu ada namanya supply chain manager. Ya, oke. Nah, ini ya definisinya ya, supply chain management saya kira sama. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa McKinsey tahun 2016 definisikan. Ini menunjukkan bahwa hari ini supply chain management itu harus berhubung dengan IT. Maka definisinya sudah berubah. Manajemen supply chain itu bukan sekedar memanage jaringan perusahaan untuk menciptakan sebuah produk dan didistribusikan ke tangan customer. Tapi dia sudah mendefinisikan seperti ini. Apa itu supply chain 4.0? The application of Internet of Things, ya, the use of enhanced robotic, jadi mengaplikasikan IoT, ya, mengaplikasikan robot yang advance, of advanced analytical of big data, informasi-informasi itu dianalisis secara ilmu. Bagaimana menganalisis forecast di produksi, produk development, ya. Place sensor in everything. Lihat kondisi zaman sekarang. Warehouse management itu sudah ada sensor-sensor zaman. Di apa namanya perusahaan besar itu seperti Ali ya, Alibaba, Amazon itu sudah kayak sensor semua, robot semua. Ini yang ya. Dan analyze everything cost. Jadi menganalisis apapun dan untuk apa? Baik lagi. Itu significantly improve performance and customer satisfaction. Ujungnya apa? Membuat kepuasan customer yang signifikan. Nah, ini saya perlu. Jadi kesimpulannya apa? Supply chain itu tujuannya apa? Ingin memuaskan konsumen dengan cara apa? Dengan membuat harga yang murah, mengirimkannya tepat waktu, dan kualitasnya bagus. Itulah tujuan yang namanya supply. Maka memanage itu semua tujuannya apa sih? Memuaskan customer dengan 3 cara. Membuat produk yang murah, membuat produknya sampai waktu kita, dan membuat produknya terjaga kualitasnya. Itulah 3 dari tujuan supply chain. Bagi customer, bagi perusahaan apa? Ini teman-teman kesimpulan. Pertama, mengurangi inventory barang dengan berlebihan. Teman-teman, di setiap perusahaan yang namanya inventory biaya atau biaya. Contoh yang kecil, karena budget ini atau yang mana itu? Kembali bentuknya berapa banyak ibu-ibu yang minta ke suaminya, Pak, beli lemari tambahan. Kenapa sih beli lemari terus? Bajunya kan ada. Tapi pernah nggak kita menerapkan supply chain management? Salah satunya apa? Warehouse management atau stock control, stock control. Tadi saya katakan ya, berarti warehouse itu adalah cost, benar? Makanya kita dibayar untuk jasa. Semakin banyak barang yang disimpan dalam warehouse itu biaya. Jadi kalau perusahaan beli bahan baku banyak-banyak untuk digunakan produksi, kalau bahan bakunya nggak dipakai hari-hari, biaya apa? Yang menjadi gudang kita, ya. Lingkungan manajemen supaya bahan baku yang dibeli mampu bisa mengerjakan produksi tanpa harus menunda produksi atau lebih
Sama, kita tenaga manajemen atau stock manajemen di rumah ini. Dalam setahun yang lain ini, siapa yang melakukan stock of name, melakukan namanya replacement, ya, mengatur mana baju yang sudah tidak lagi dipakai, mana yang tidak. Lalu namanya rebranding baju. Saya mau tanya dalam setahun yang mengerjakannya sebulan sekali saja. Yang sebulan sekali dicek ini mana baju yang udah, mana yang dan mana yang sering. Kalau yang sering dipakai diletakkan di rak yang, kalau yang jarang dipakai diletakkan yang atas. Kalau yang seminggu sekali, siapa yang bakal setiap bulan? 6 bulan sekali? Setahun sekali? Atau setiap hari? Oh, istrinya. Tadi yang mana setahun sekali? Setiap hari kan? Cek ya. Masa baju baru aja jadi. Sederhana. Itu bahan-bahan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kita nambah. Lagi mana? Lemari nambah, kamar jadi sama. Bikin kamar baru. Baju yang saya yakin pasti ada yang akan. Udah. Sederhana sekali harus manajemen itu. Guna nih. Berapa sih? Berapa sering namanya di stock of name dan mana barang yang sudah bertahun-tahun enggak digunakan. Jangan betul. Kalau saya nggak di rumah saya bersih, mungkin setiap minggu saya. Tapi kan kadang-kadang kita ya, kalau ibu-ibu ya, habis beli kulkas, saya mau nanya, kardusnya di mana? Di mana aja? Untuk alat. Dibuang kan udah. Hanya aja dipakai. Berapa tahun nggak dipakai? Tapi disimpan dulunya. Gimana ya? Siapa? Dibuang aja. Kan sudah dijual kulkas. Nah itu sederhana sekali dalam bisnis ini. Sudah aja. Tapi dalam manajemen nggak boleh. Maka teorinya itu kan namanya inventory cost itu ternyata dalam sebuah perusahaan itu bisa membuat cost kita kontribusinya 20 sampai 4% dari nilai barangnya. Teori mengatakan dari survei dari sebuah barang biaya penyimpanan itu 20 sampai 40. Jadi kalau sebuah perusahaan bisa menghemat mengefisienkan warehouse-nya, berarti dia sudah bisa menghemat 20 sampai 40% kontribusi terhadap produk. Berarti itu bisa didiskon orang. Itu teorinya. Makanya mereka nyariin kita. Nyariin kita nih, tolong atur warehouse-nya. Karena mereka yakin, kalau nggak diatur 20 sampai 40% dari satu produk itu bisa proses. Itu manfaat pelajaran. Yang kedua, menjadi pelancaran pilihan barang. Kalau kita sudah punya manajemen supplier, supplier belum milih yang tadi punya banyak supplier, bagaimana memilih supplier yang terbaik? Kalau sudah dapat bagaimana manage? Habis negosiasi supaya dapat harga yang murah. Kan di situ ilmunya kan. Orang dia bingung. Pak, kalau saya beli bahan baku, beli karung banyak-banyak. Kalau beli karung sedikit-sedikit, Pak. Ya, kalian pasti supaya saya kan dituntut KPI saya supaya harga murah. Kan gitu. Dia kali orang produk supaya nggak murah. Maka saya beli Pak. Kalau gitu sekali saja Pak, setahun kalau bisa supaya harganya murah benar. Kata orangnya apa? Bulan kita kan pipit. Masa utang bulan lagi? Nah, kan bertentangan benar. KPI-nya orang produk harga murah, KPI-nya orang ya. Dan memang manage buat baku di sana. Ya, nanti kalau lama juga berubah. Benar. Nah itulah disitulah perlu namanya ilmu namanya human management. Memilih supplier. Ini juga ilmunya kan. Ada supplier banyak yang nawarin. Yang ini nawarin. Mana yang kita pilih? Ada ternyata metodologi yang begitu. Supaya objektif. Lain cerita kalau siapa yang kasih. Nah dia ya. Kalau yang kasih hadiah yang dipilih itu ada cerita dalam paket supplier. Jadi itu begitu.
Nah, kira-kira begitu. Ya, menjamin kelancaran penyelenggara. Ya, karena orang produksi yang prosesnya lancar, bahan baku ada. Kalau orang kaya nggak bisa loh. Kita perlu jaga. Kalau nanti banyak bahan baku, kan enak loh orang personal. Nah, tapi kami yang biayanya rendah akhirnya kenapa? Dari share cost gudang. Kalau produk lain lagi, kalau nggak belinya banyak, harganya bisa kurang, susah negonya. Nah itu. Nah, yang ketiga apa? Bisa menjamin, ya bisa menjamin mutu. Kenapa? Bahan bakunya itu yang terbaik. Nah, memang kalau logistik teman-teman, itu memang tidak ada edit value. Nah ini maksudnya. Jadi nanti teorinya begitu. Logistik itu tidak menghasilkan edit value. Maka bagi perusahaan itu teman-teman, kita ini cost yang nggak ngasilin apa-apa. Bagi perusahaan kita ini kerjaan kita cost aja. Karena tidak menghasilkan penambahan dari ekspor. Udah jadi susu, memang kalau digudangin, kalau ditransportasikan berubah susunya. Nanti apa? Logistik adalah sebuah proses dalam supply chain management yang tidak menambah nilai. Makanya mereka akan mencari kita yang paling murah. Semua mungkin, benar? Ya, karena nggak ada nilai tambahnya. Betul, kita tidak sedikit pun menambah nilai tambah ekspor. Kalau produksi menambah nilai tambah. Orang packing menambah nilai tambah. Kalau kita cuma jagain supaya kualitasnya tetap, ya supaya barang utuh ini rengginang ini utuh sampai tujuan, maka dibuat transportasinya sedikit dulu. Oke, itu manfaatnya teman-teman. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja kuasa pelanggan, meningkatkan pendapatan perusahaan efisien, menurunkan biaya, ya kemudian pemanfaatan asetnya semakin tinggi. Benar-benar tidak dimanfaatkan satu jengkal pun. Benar-benar yang namanya kalau kita mau berangkatkan barang, ya kita butuh mobil. Benar-benar kalau stres mobil itu 5 ton, betul-betul 5 ton di situ. Nah, makanya nanti ada bibit transportasi. Jadi ya. Nah, kemudian peningkatan laba ujungnya. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau sudah teorinya kita ada nama ya. Better collaboration with supplier. Jadi kalau kita bisa memanage supplier dalam bagian dari supply chain, kita bisa punya kolaborasi yang baik dengan supplier, harganya cocok, murah, tapi kualitasnya bagus. Dalam supply management juga skill-skillnya begitu. Ada kekurangan kelebihan supplier antara single supplier sama supplier. Ya, ini HC gitu ya, AMD kan punya supplier, ada perusahaan outsourcing. Kalau kita menggunakan single supplier, apa kelebihannya? Kita bisa main di harga, karena single supplier. Berarti kan kuantitinya banyak. Ya, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau supplier itu masalah, habis kita. Nah, tapi kalau multi supplier, kekurangannya apa? Mungkin harganya tidak bisa naik. Karena sedikit-sedikit kan. Tapi keuntungannya apa? Kurang orang manufacturing untung. Kenapa? Kalau satu masalah masih ada supplier ya. Itu namanya manajemen supplier. Ya, better quality, zero effect, and reduce cost resources. Jadi ya termasuk juga ya tidak akan ada defect, tidak ada klaim, produknya bagus dan ini costly, apa ya? Uang ya, buangan ya, limbah ya, limbah dari bahan-bahan itu juga lebih manage. Ya, shipping optimization. Silakan satu vehicle yang menggunakan mobil bisa melayani banyak. Ya, itu disampaikan. Kenapa kita akhirnya mengoutsourcekan transportasi? Gitu ya, barang perusahaan kita sedikit, barang JN dikit, barang GNL dikit, barang aja dikit, barang dikit. Kalau masing-masing satu mobil, boros. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, satu mobil aja kita bareng-bareng. Nah, itulah supaya ini. Reduce inventory tadi, ya bagaimana kita meminimalisir inventory dari gudang supaya apa diatur procurement management. Kemudian stronger cash flow, jadi cash flow kita akhirnya lebih kuat. Ya, jadi cash flow-nya bagus sehingga perusahaan kuat dalam finansial
Ya, decrease cost, menurunkan cost dan meningkatkan profit. Dan terakhir apa? More agile business. Akhirnya bisnis ini jadi agile. Agile itu apa ya? Kenapa ya? Agile itu tahan banting, ya siap dengan perubahan-perubahan. Karena apa? Karena itu selalu melakukan yang supply chain. Nah, ini akan terakhir teman-teman. Nanti saya langsung ke sini saja. Ya, akhir. Oke, ini saya kira nggak perlu saya sampaikan. Ya, untuk supply chain sudah dijelaskan tadi. Ya, nah, ini untuk mengantarkan di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman, dalam supply chain management itu apa konkretnya? Nah, ini kegiatan supply chain management. Ya, yang pertama product development. Ini, ya. Jadi yang pertama adalah product development. Jadi kegiatan supply chain management yang pertama adalah bagaimana mendevelop produk sesuai dengan kebutuhan customer. Ya, mendevelop produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, setelah produk didevelop pasti butuh bahan baku. Ya, butuh bahan baku. Maka di sini ada namanya procurement management. Bagaimana memilih supplier, bagaimana menentukan jumlah bahan baku yang berapa, ya, bagaimana menginventorikan bahan baku yang berapa. Itu namanya procurement management. Kalau bahan bakunya sudah ada, maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah produksi bahan. Sebelum itu tentu ada planning and bagaimana kegiatan perencanaan. Ya, saya apa? Production. Di sini ada namanya manufacturing management. Bagaimana manajemen tata letak produksi. Sudah diatur. Ya, kalau kita mah produksinya apa? Inbound, outbound, operasional. Nanti kita atur juga bagaimana flow yang efisien. Bagaimana tata letak, di mana receivingnya, di mana sortirnya, di mana tempat baggingnya, di mana outgoingnya. Itu ada tata letak pabrik, teman. Itu dipelajari dalam supply chain sini. Ya, akhirnya apa ya sudah barang sudah jadi. Habis itu di sini ada warehousing, ada distribution sampai kurir delivery. Nah, inilah kegiatan supply chain sendiri. Jadi kebayang kita belajar apa? Belajar ya kaitan dengan perusahaan itu. Bagaimana melakukan produk development. Ya, yang kedua belajar tentang procurement. Di situ ada pemilihan supplier. Bagaimana caranya? Kemudian apa lagi? Bagaimana merencanakan atau memanage inventory stock. Gitu, itu kita belajar. Kemudian planning and control. Kita belajar apa? Forecasting ini. Forecasting ini. Kemudian production. Kalau ini saya kira adalah ahli semua. Ya, sudah ahli semua. Jadi nanti kita mungkin kita butuh namanya ya studi-studi vision lah, membuat budaya kita efisien. Nah, di sini kita belajar apa? Nah, distribution. Kita akan belajar warehouse management. Ya, warehouse. Oke, nah, saya ulangi sini ya. Di procurement itu belajar supplier management, memilih supplier. Kemudian menentukan bahan baku mana yang dibeli. Itu namanya ada analisis investasi. Nah, bagaimana memilih? Ada hitung-hitungan duit. Nah, kemarin ke sini distribution, berarti kita belajar warehouse management. Bagaimana manajemen warehouse? Itu ada ilmunya. Ya, bagaimana meletakkan barang, flow prosesnya, dan sebagainya. Terakhir, distribution management. Bagaimana manajemen transportasi? Bagaimana mengoptimasi biaya transportasi? Nah, jadi sekali lagi karena supply chain management bicara aliran fisik, aliran informasi, aliran uang, maka dalam semua belajar ini pasti berhubungan dengan duit. Pasti mengambil keputusannya dengan cara juga pertimbangannya uang yang akan ketika kita belajar memilih supplier itu uang. Kita belajar stok konten itu uang. Ya, kita belajar warehouse management nanti kita beli uang. Termasuk transportasi manajemen pasti akan hitung biaya transportasi. Nah, itulah kira-kira dari supply. Maka harapan saya adalah yang sudah ikut pertama mudah-mudahan itu semua. Dan saya undang ya sebenarnya saya berhak. Saya pengen itu finance-nya dihadirkan.
juga belajar supply chain. Orang finance-nya juga, makanya orang produksi. Nah, bagian lain tiga jadi wawasan. Supaya apa? Orang produksi paham, memahami, ya, supaya berpikir efisiensi. Orang sales paham, supaya berpikir bagaimana saya bisa dapat orderan yang tepat supaya tidak kemudian dibuat orang operasional sudah jadi mobil banyak tapi salesnya banyak. Ya, yang lain juga bisa. Jadi seperti itu. Tapi harapannya ya bisa finance untuk hadir gitu ya, supaya nanti bisa paham. Karena ini adalah ya syukur-syukur para pimpinannya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman ya, saya kira pas jam berapa? Jam 11 silakan kalau ada diskusi. Jadi awalan ya, jadi nggak usah banyak dulu ya. Silakan. Oh, ada lagi ya, jadi sambil tunggu makasih diskusi. Jadi kita nggak apa namanya, nggak banyak-banyak dulu ya, supaya tidak. Sih, nah silakan. Mas Wali Pak. Iya dong. Jadi pertanyaan saya nih Pak, dari perkembangan teknologi sekarang ini semua AI ya. Iya. Yang namanya apa manajemen kan kita bisa tanya apa ke ChatGPT atau AI. Iya, iya. Ya, apakah dengan adanya ChatGPT atau AI ini supply chain manajemen ini perlu dipelajari lagi, Pak? Oke. Karena kita bisa minta konsultasi ke AI itu tentang manajemen itu. Ya, apakah masih perlu dipelajari? Ya, baik ya. Jadi AI ini sebenarnya kan belum begitu canggih juga, karena dia hanya menyimpulkan dari Google gitu ya. Nah, tapi gini Mas, sebenarnya IT itu sudah banyak diaplikasikan di supply chain management. Ya, jadi IT itu sudah di nah ini. Nanti kita juga bisa melihat ya berbagai bagaimana apa namanya IT itu bisa digunakan dalam supply chain. Jadi dari dalam setiap proses teman-teman itu harap bisa menggunakan IT. Dalam produk development sangat menggunakan IT sekarang. Bagaimana sekarang mendevelop produk, kalau dulu bikin prototype gitu ya, sekarang menggunakan IT. Ada softwarenya, ya bagaimana membuat sebuah produk. Ya kalau dulu kita harus bikin prototype gitu ya, bikin dulu di moldingnya. Sekarang nggak perlu bikin, efisien, nggak perlu bahan baku, dan bisa bikin dalam teknologi produk development. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nah ini yang penting nih, problem management. Jadi sekarang teman-teman, ya dalam rangka untuk melakukan yang namanya planning and control. Nah dulu dulunya begini, di forecasting, rumus-rumusnya gitu ya. Sekarang sudah ada semua software. Ada Anaplan, ada MBM, planning analitik, planning, ada planning, dan suhu dan sebagainya. Ini adalah software-software ya untuk melakukan forecasting ya. Gitu ya. Gitu. Ya. Sekarang tadi ya. Nah, finalisasi dalam stok yang dalam sekali gini. Ini juga ada ya teknologinya. Yang dia siapa? Gitu ya. Ada yang disediakan namanya di ERP di teknologi manajemen. Cisco sudah bikin. Jadi kalau dulu kita hitung-hitung gitu ya, hitung-hitung yang namanya bagaimana stok kosong itu bahan baku berapa, supaya kan ini tidak banyak mudah untuk menggunakan harganya berapa. Ada Cisco itu. Nah, kalau ini saya kira banyak ya di warehouse management kan Amazon juga sudah menerapkan ya, foto-foto, kopi dan segala macam. Ini saya lewat saja. Ini ya video-videonya. Nah, termasuk dalam solusi kan ada namanya transportation management system ya. Yang punya siapa? Yang punya adalah GPS. Ini jadi pakai GPS. Sekarang
JTR itu semua pakai licensi. Makanya kita bisa kontrol. Ya, termasuk ada nanti si driver itu lama-lama dibakok atau kencing. Nah, pakai apa? Transport management. Jadi kalau AI sih ya sebenarnya kan bertanya ya, strategi. Kadang-kadang kita bertanya, bagaimana caranya begini kan? AI ini kan kayak sekarang Meta gitu ya, atau bukan Google, bahkan dia menyebutkan saja. Bagus ya. Nah, tapi sebenarnya setiap proses itu sudah dibangun software. Gitu. Jadi rumus-rumus yang tadi saya katakan itu sudah ada software. Tapi belajarnya mesti dari rumus dulu, supaya paham dulu konsepnya sebelum pakai software. Kalau cuma pakai software, nggak paham bagaimana prinsip-prinsipnya. Nah, itu nanti salah. Itu saya kira masa saya bisa jawab begitu aja. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup ya? Cukup ya? Mungkin karena mungkin makanannya di jalan ya. Kita sambil jam dulu sebelahnya, tapi lebih cepat ya. Oke, kalau gitu terus terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman ya. Saya kembalikan ke Mbak Sukma, nanti mungkin bisa proses sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.